Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pentingnya sholat. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan mengadakan 3 sidang pengadilan. 1. Pengadilan antara kufur dan Islam yang di dalamnya tidak ada pengampunan sama sekali. 2. Pengadilan hak-hak sesama hamba. Orang yang punya tanggungan harus membayar tanggungannya kecuali bila dimaafkan oleh orang yang punya haknya. 3. Pengadilan terhadap kewajiban dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sidang ini, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Atas dasar ini, hendaknya kita memahami bahwa segala perbuatan kita ada balasannya. Namun, kasih sayang Sang Maharaja tidak terbatas. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan mengadakan 3 sidang pengadilan. 1. Pengadilan antara kufur dan Islam yang di dalamnya tidak ada pengampunan sama sekali. 2. Pengadilan hak-hak sesama hamba. Orang yang punya tanggungan harus membayar tanggungannya kecuali bila dimaafkan oleh orang yang punya hak. 3. Pengadilan terhadap kewajiban dalam menunaikan hak-hak Allah SWT. Dalam sidang ini, pintu ampunan Allah SWT terbuka lebar. Atas dasar ini, hendaknya kita memahami bahwa segala perbuatan kita ada balasannya. Namun, kasih sayang Sang Maharaja tidak terbatas. Masih banyak lagi hadis yang menerangkan jenis azab dan pahala Allah SWT di akhirat kelak. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan biasanya ba'da sholat subuh baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, barangkali di antara mereka ada yang bermimpi. Jika ada, beliau akan menerangkan makna mimpi tersebut. Suatu hari, seusai bertanya kepada para sahabat, beliau bercerita, tadi malam aku bermimpi ada 2 orang mendatangiku. Lalu mereka membawaku pergi. Selanjutnya baginda Nabi SAW menceritakan mimpi beliau yang panjang, yaitu tentang surga dan neraka, dengan berbagai macam orang yang disiksa di dalamnya. Di antaranya beliau melihat seseorang membawa sebongkah batu besar lalu memukulkannya ke kepala sendiri dengan keras sehingga batu itu terlempar jauh dan kepalanya hancur. Kemudian ia bangun lagi dan kepalanya utuh kembali, lalu mengambil batu tadi dan memukulkannya kembali ke kepalanya sendiri sehingga kepalanya hancur lagi dan batu itu terlempar lagi. Demikianlah seterusnya. Melihat hal ini, baginda Nabi SAW bertanya kepada kedua pengiringnya, siapakah dia? Keduanya memberitahu bahwa dia adalah orang yang telah belajar Al-Quran, tapi tidak mengamalkan, dan dia tidur tanpa mendirikan sholat fardu. Dalam hadis lain yang semakin semakna dengan kisah di atas disebutkan bahwa baginda Nabi SAW bermimpi melihat segolongan orang yang disiksa seperti atas. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang malas mengerjakan sholat. Orang yang menjaga waktu sholat akan mendapat keberkahan seperti keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam
dan anak-anaknya. Sayyidina Anas anhu mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan beriman, yang murni, beribadah kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, maka ia meninggal dunia dalam keadaan Allah SWT meridhoinya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, aku ingin menurunkan azab di suatu tempat, tetapi aku melihat di sana ada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, saling berkasih sayang semata-mata karena Allah SWT. Dan pada akhir malam mereka beristighfar, memohon ampunan, maka aku menangguhkan azab tersebut. Sayyidina Abu Darda anhu menulis surat kepada Sayyidina Salman anhu, perbanyaklah waktumu di masjid. Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah para muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan Allah SWT telah berjanji bagi orang-orang yang banyak meluangkan waktunya di masjid, aku akan mencurahkan rahmatku kepada mereka. Aku akan memberikan ketenangan kepada mereka. Aku akan memudahkan mereka melewati sirat pada hari kiamat, dan aku akan meridhoi mereka. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anhu mengatakan baginda Nabi SAW bersabda, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertamu ke sebuah rumah, maka pemilik rumah akan memuliakannya. Barang siapa mendatangi masjid, pasti Allah SWT juga akan memuliakannya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai masjid, Allah SWT akan mencintainya. Dari Sayyidina Abu radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang yang telah mati diletakkan di dalam liang kubur, dan sebelum para pengiringnya kembali dari perkuburan, malaikat akan datang untuk menanyakannya. Jika ia seorang mukmin, maka sholat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan amal soleh lainnya di kakinya, sehingga tidak ada satupun malaikat penanya kubur tersebut yang dapat mendekatinya. Malaikat tersebut akan berdiri dan bertanya dari jauh. Alhamdulillah, apa saja hari itu kan. Mudah-mudahan diridhoi Allah SWT dan kuat untuk menyampaikan berdaya lain. Amin.